Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang server, mata kuliah sistem operasi. Server adalah sistem komputer yang mempunyai layanan khusus. Pada umumnya, berhubungan dengan penyimpanan data, data yang tersimpan di dalam server berupa berbagai jenis dokumen dan informasi yang kompleks. Server memiliki peran penting untuk mengirim dan menerima data dan informasi secara lebih cepat di dalam bentuk fisiknya. Server merupakan jaringan komputer yang memiliki ukuran yang sangat besar, serta menampung komponen seperti prosesor dan RAM dengan kapasitas yang besar. Fungsi server 1. Server aplikasi. Fungsi dari server aplikasi adalah untuk menyimpan berbagai macam aplikasi yang dapat diolah dan diakses oleh klien. Yang kedua, ada server proxy. Fungsi dari server proxy adalah berperan untuk menghubungkan antara komputer klien dengan jaringan internet. Yang ketiga, ada server data. Server data digunakan untuk tempat penyimpanan data, baik yang belum diolah maupun yang sudah berbentuk sebuah informasi. Jenis-jenis server ada 8, yaitu web server. Web server adalah jaringan komputer yang khusus untuk menerima layanan informasi dalam bentuk HTTP dan HTTPS. Jadi, web server akan menerima beberapa tampilan kode dari browser yang kemudian akan mengirimnya kembali ke bentuk sebuah halaman website. Yang kedua ada mail server. Jenis yang kedua adalah mail server, di mana memiliki peran untuk dapat melayani pengguna dalam bertukar pesan melalui perangkat elektronik yang berbeda. Mail server terbagi menjadi dua jenis. Pertama adalah server surat masuk dan kedua adalah server surat keluar. Yang ketiga ada game server. Jenis server ini biasanya lebih cenderung digunakan oleh para penikmat game atau gamer dan pengembang developer game. Yang keempat ada FTP server atau File Transfer Protocol. Adalah protokol internet yang memberikan akses data server hanya kepada satu jaringan saja. Yang kelima ada DHCP server. DHCP server adalah sebuah jaringan yang menjalankan akses layanan penyewaan IP address serta informasi berbasis TCP atau IP kepada klien. Fungsi utama dari DHCP ini adalah untuk memberikan layanan IP secara otomatis kepada klien, host maupun komputer pada jaringan TCP/IP yang melakukan request. 6. Ada database server. Database server merupakan jaringan komputer yang menyediakan akses kepada klien untuk mengelola data dan informasi yang tersedia dari server. Yang kedelapan ada proxy server. Proxy server memiliki peran penting sebagai perantara yang menghubungkan antar user dan web server. Yang ketujuh ada file server. File server merupakan jaringan komputer penyediakan kebutuhan data yang tersimpan pada disk. Cara kerja server. Server bekerja atas permintaan dari klien, sehingga setiap jenis server memiliki cara kerja yang hampir sama, yaitu mengikuti permintaan atau instruksi dari klien. Yang menjadi perbedaannya hanya terletak pada implementasi layanan, tugas dan fungsi masing-masing server saja. Contoh kasus yang berkaitan dengan web server sebagai gambaran awal proses request dari klien. Ketika kita mulai dengan mengetikkan suatu alamat website pada browser, maka seketika perangkat komputer Anda berperan sebagai klien yang meminta informasi kepada web server. Dan kemudian web server akan memberikan setiap informasi website tersebut kepada Anda yang ditampilkan pada browser. Manfaatnya ada salah satunya menjamin keamanan data. Dengan adanya server, maka Anda dapat menjaga dan menyimpan seluruh data Anda dengan lebih aman dan termonitoring setiap saat. Selain itu, data yang telah Anda simpan dapat diakses dengan cepat sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan yang paling penting, Anda juga dapat menghemat penyimpanan data dari perangkat komputer klien Anda dan dapat dialihkan menuju server. Yang kedua ada menghemat biaya. Manfaat yang kedua tentu saja dapat menghemat biaya pengeluaran untuk memberi kebutuhan perangkat penyimpanan data. Server telah menyediakan kapasitas penyimpanan yang lebih besar daripada komputer klien pada umumnya. Jadi Anda tidak perlu memberi terlalu banyak perangkat komputer maupun hard disk untuk kebutuhan data bisnis Anda. Yang ketiga ada memudahkan dalam
manajemen data. Manfaat yang ketiga dapat memudahkan dalam proses pengelolaan berbagai dokumen dan informasi penting yang membutuhkan penanganan secara tepat dan cepat. Server juga menjamin penyimpanan data dalam jangka waktu yang lebih panjang. Saat ini juga tersedia penyimpanan server berbasis cloud atau awan, di mana data Anda akan tersimpan di internet dengan alokasi penyimpanan yang jauh lebih besar lagi. Mengoptimalkan fungsi kolaborasi antar tim. Dan manfaat yang terakhir yaitu mampu memaksimalkan kolaborasi dan kerja antar setiap tim atau departemen, di mana dalam sebuah bisnis terutama dalam bidang IT mengharuskan setiap tim untuk bekerja tidak secara offline saja, namun dituntut untuk bekerja secara online atau remote. Sehingga server sangat berperan penting untuk meningkatkan produktivitas karyawan perusahaan atau instansi terkait. Jadi kesimpulannya adalah server adalah sebuah sistem komputer yang memiliki layanan khusus, terutama dalam mengelola penyimpanan data dan informasi. Terdapat setidaknya 8 jenis server yang sering digunakan, yaitu web, file, proxy, database, DHCP, FTP, game, dan mail server. Terdapat 3 fungsi utama dari penggunaan server, yaitu server aplikasi, data, dan proxy. Manfaat yang paling utama dari penggunaan sebuah server adalah mampu mengoptimalkan kebutuhan kerja tim dan menyimpan data dengan kapasitas yang lebih besar dengan berbasis jaringan komputer. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.